Pernah nggak kalian entry saat dia lagi nembus harga resisten, ternyata dia malah berbalik arah lalu kalian stop loss? Bisa jadi itu sebatas sebagai fake out, bukan yang namanya breakout beneran. Nah, di konten ini, kamu bakal belajar cara bedain breakout versus fake out dengan teknik sederhana yang bisa langsung dipraktekan. Nah, pertama saya akan jelaskan apa itu breakout, apa itu fake out. Dari namanya sih sebenarnya udah teman-teman pahami ya. Breakout itu tentu adalah harga menembus level penting dan lanjut bergerak searah. Fake out, harga seolah-olah tembus tetapi berbalik arah setelah jebak entry trader. Nah, kalau misalnya di sini biasanya breakout dan fake out itu terjadi atau break dan fake itu terjadi dalam momen kita sedang menunggu adanya perubahan di dalam market. Basic market structure itu kalian tahu, ada rally, base rally, rally, base drop, lalu ada drop, base drop, dan drop, base rally. Ini basic dalam market structure. Semua pembentukannya selalu ada kata-kata base. Tinggal kita melihat apakah ada perubahan yang signifikan di dalam market atau tidak. Nah, ciri khasnya fake out ini apa sih? Umumnya dia volumenya rendah, candlenya rejection, dan tidak disertai dengan konfirmasi struktur. Nah, ciri-ciri breakout yang valid itu bagaimana? Ciri-ciri breakout yang valid itu adalah 1. Volumenya besar saat harga menembus level. 2. Candlestick continuation. 3. Menutup solid di atas atau di bawah level kuncinya, jadi di atas resisten atau di bawah supportnya. 4. Didukung oleh struktur market, biasanya dia ada break of structure atau misalnya higher high, higher low, dan lain sebagainya. Lalu lower high, lower low juga sama ya. Lalu ada konsolidasi sebelum breakout ya. Ada konsolidasi, jadi ada base-nya dulu sebelum breakout. Sedangkan ciri-ciri fake out itu harganya menyentuh dikit lalu berbalik, tidak ada close candle penuh di luar dari level, sering muncul yang namanya wick panjang atau rejection candle ya, jadi tailnya panjang. Lalu dia tidak didukung volume atau structure dan terjadi di area liquidity. Nah, kalau misalnya di sini nih, saya langsung tunjukkan aja contohnya. Kita tahu bahwa ketika dia bergerak bullish di sini, lalu dia bergerak drop lagi tertahan, ini adalah level resistance yang kita patok. Ya, this is the resistance level yang kita patok. 1. Lalu bergerak ke bawah dan tertahan. So, di bawah sana ada level support juga yang bisa kita patok. Kalian perhatikan berapa kali dia nge-retest. Pertama, retestan pertama naik, di sini sekali retest, 2 kali retest juga nggak break, berarti nggak break ke bawah. Kali ini dia kelihatannya berhasil breakout. Ya, kelihatannya berhasil breakout, namun next candlestick-nya drop signifikan. Maka dia kembali lagi masuk di dalam sini. So, we call that as a fake out. Ini sebatas sebagai fake out. Kenapa? 1, teman-teman bisa perhatikan candlestick-nya reject, wick-nya panjang, lalu juga tidak ada volume yang signifikan terjadi di sana. Tertahan lagi, retest sekali lagi, tidak berhasil break, drop. Di sini pertama kalinya dia berhasil break dan ini confirm untuk breakout-nya. Candlestick-nya bullish, ditandai dengan perubahan structure, lalu volume yang menguat, kalian bisa perhatikan. Dan di sini menjadi penguatan yang signifikan selanjutnya. Apakah kita bisa buy continuation ketika dia breakout? Sebenarnya nggak perlu. Tinggal kita menunggu aja ketika dia retracement kembali. Nah, which is terjadilah retracement tersebut. Kalau bisa kita tambahkan kan zona sebenarnya atas bawah seperti ini kan. Sebab di sini berhasil up, drop kembali, retest kembali, drop kembali, dan berhasil break. So kita bisa perhatikan this level 1174, 1175 adalah level untuk kita memanfaatkan zona buy-nya. Kenapa? Karena sekarang sudah menjadi yang namanya RBS ya, resistance become support. Nah, di dalam memanfaatkan tren tersebut, harapannya apa? Harapannya adalah dia terus melanjutkan penguatannya. Jadi tidak sebatas hanya fake semata. Dan ini pun sudah terkonfirmasi. So, teman-teman perhatikan, up, retest, melanjutkan lagi bullish momentumnya. So, that's the basic of breakout dan fake out. Jadi kalau misalnya kalian ingin pakai teknik sederhana lainnya, mungkin kalian bisa ngeliat dalam time frame yang lebih tinggi ya. Jadi cek di H1 atau H4 untuk validasi, breakout di M5 bisa jadi fake out di H1-nya. Lalu kalian bisa ingat namanya retest ya tadi. Break, retest, dan continuation yang tadi saya tunjukkan. Bahwa ketika dia breakout, kita tunggu dulu, dia retest lagi level lama yang tadi, yang area support terbarunya, baru kita follow for continuation. Nah, identifikasi juga level liquidity gap. Ini sebenarnya lebih detail lagi karena pembahasan dari ICT. Jadi there's a liquidity gap di atas sana, tapi kali ini dia tidak sebatas liquidity gap aja, melainkan dia liquidity sweep. Dia nge-sweep habis sampai titik ke atas. Nah, jadi kesimpulannya, breakout yang kuat itu nggak terburu-buru teman-teman. Dia akan kasih sinyal yang kuat, dia akan retest, dan akan melanjutkan lagi penguatannya ataupun pelemahannya.
Kalau misalnya kita ngomonginnya dalam momentum bearish. Nah, fake out itu justru sebatas sebagai jebakan. Dia cepat, dia brutal, dan bikin kamu nyesel karena kamu FOMO entry-nya. Semoga membantu, dan jangan lupa untuk like video ini kalau menurutmu bermanfaat. Dan selalu ingat, be careful and be wise.